Ya sebenarnya setiap tahun selalu pakai mobil pribadi karena kalau pakai kendaraan umum satu rame, terus kedua, lebih efisien pakai mobil. Soalnya langsung keluar tol udah langsung masuk ke kampung saya gitu. Jadi lebih enak tiap tahunnya pakai mobil sih. Ya aku tahun ini mudik lebaran pakai mobil, tujuannya ke Jogja bersama istri karena alasannya istri lagi hamil juga kan, lebih santai dan aman aja sih. Lebaran sebentar lagi. Apakah sudah pada siap untuk merayakan hari kemenangan Idul Fitri bersama dengan keluarga? Pemerintah memperkirakan adanya lonjakan mudik di tahun ini atau di tahun 2023, di mana diperkirakan sejumlah 123,8 juta masyarakat Indonesia akan melakukan mudik lebaran. Nah, 75% akan menggunakan kendaraan pribadi, diantaranya mobil pribadi. Nah, gimana ya caranya biar bisa sampai dengan selamat dan juga aman untuk merayakan mudik bersama keluarga? Nah, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi, alangkah baiknya melakukan pengecekan terhadap kondisi kesehatan ataupun kondisi dari komponen-komponen di dalam mobil pribadi Anda. Nah, kira-kira apa saja sih komponen yang harus dicek? Persiapan untuk mudik, komponen yang harus diperbaikan yang paling utama oli. Biasanya orang menanyakan oli, terus mesinnya, remnya yang paling utama, sama terakhir itu di spooring dan balancingnya. Karena kalau di spooring balancing kan itu otomatis kelengkapan kaki-kaki dan roda itu semua kelihatan semua. Itu aja sih yang paling utama. Cuman ada satu poin yang paling penting juga, itu pendingin, termasuk air radiator sama motor extra fan-nya itu sendiri. Biasanya kendalanya di jalan kan macet tuh, otomatis kondisi mobil atau mesin otomatis panas. Mereka lupa kadang tidak mengecek air dan untuk kipas pendinginnya itu sendiri, biasanya dinamonya itu dia sering mati. Selain mengecek kondisi mobil yang akan kita gunakan, yang tak kalah penting juga adalah mengecek kondisi kesehatan kita. Karena dengan menyetir berjam-jam, mungkin saja kondisi tubuh kita akan menurun. Memilih perjalanan alangkah baiknya digunakan pada waktu siang hari ketimbang malam hari. Jadi pada intinya sebelum melakukan perjalanan mudik kita harus melakukan apa yang namanya journey management plan, di mana itu adalah sebuah metode keselamatan jalan di mana kita harus bisa melihat bahaya dan risiko ketika kita hendak melakukan perjalanan ke sebuah tujuan dari titik A ke titik B. Ambil contoh misalnya kita mau dari Jakarta hendak menuju kota Jogja misalnya. Jika di sana ada pilihan beberapa rute, kita harus bisa memilah dan memilih mana bahaya dan risiko yang paling kecil, risiko kecelakaan misalnya, yang itu yang harusnya bisa kita ambil. Nah, jeda istirahat kita harus tahu setiap 2 jam sekali kita harus punya rencana di rest area mana kita harus berhenti, karena biasanya secara rata-rata performa manusia setiap 2 jam itu sudah mengalami penurunan kualitas. Nah, setiap 2 jam itu pengemudi wajib berhenti kecuali dia punya pengemudi pengganti ya. Itu pun pengemudi pengganti nggak boleh harus sama-sama melek ketika salah satunya berkendara. Jadi salah satu harus istirahat. Wah, jadi gak sabar ya untuk merayakan Lebaran bersama dengan keluarga tercinta. Tapi yang pastinya, prioritas keamanan dan keselamatan untuk mencapai ke rumah keluarga di mana tempat kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri menjadi yang utama. Selamat Hari Raya Idul Fitri!